Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Dalam program bisa bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Pada bincang santai kali ini, kita kedatangan para mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang sudah lolos PKM 2023 dan bersama dengan dosen pendamping PKM tahun kali ini. Oke, baik, kita bisa perkenalkan satu persatu untuk dosen pendamping dan mahasiswa-mahasiswa berprestasi kali ini. Dari Mbak siapa ini? Saya Lina Ferdiana dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Renaldi Arya Putra Kusuma dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Fitria Hasanah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selamat datang semuanya ya, Mas dan Mbak dan Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya selaku host mengucapkan selamat ya atas lolosnya teman-teman di PKM tahun 2023 ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, bahwa kita ketahui PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa ya, di mana di sini itu adalah suatu program itu di bawah naungan Belmawa dan yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Nah, selain itu, dengan adanya program PKM, itu juga dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan, menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, produktif, dan berdaya saing dengan karakter Pancasila. Nah, di sini juga itu kan PKM itu banyak sekali skema-skemanya ya. Kalau bisa diuraikan itu ada beberapa skema, antara lain ada riset eksakta, ada video gagasan konstruktif, ada artikel ilmiah, ada PKM RSH, riset sosial humaniora, ada kewirausahaan, ada pengabdian kepada masyarakat dan penerapan iptek, serta karsa cipta dan gagasan futuristik tertulis dan karya inovatif. Nah, untuk kali ini kita bertanya dulu ya tentang kalau dari PKM-nya Mas Renaldi dan Mbak, itu mengajukan skema apa Mbak? Kami mengajukan skema PKM PM yaitu pengabdian kepada masyarakat yang judulnya apa? Ya, yang berjudul pengolahan limbah anorganik menjadi miniatur chopper motorcycle dan tas etnik di Desa Bamban Asrikaton. Oh, di dekat sini ya, Iya. di Desa Bamban sini. Nah, alasan mengambil judul ini itu apa? Karena di Desa Bamban Asrikaton itu terdapat potensi dalam pengolahan limbah sampah anorganik dan juga di tim kami juga terdapat potensi dalam pembuatan karya-karya unik dari limbah sampah anorganik. Oh, kayaknya ini ya Mbak ya, apa namanya, barang-barang hasil Iya. kegiatan kemarin, pengabdian masyarakat. Nah, itu kegiatan itu dilakukan seperti gimana kemarin itu Mbak? Kami melakukan pelatihan kepada Karang Taruna di Desa Bamban Asrikaton dan juga kami memberikan edukasi terhadap bahaya limbah sampah anorganik. Kemudian kami juga memberikan cara-cara mengolah sampah anorganik ini menjadi miniatur chopper motorcycle dan tas etnik. Selain itu kami juga mengedukasi Karang Taruna di sana untuk mempromosikan produk PKM ini ke beberapa sosial media seperti marketplace di Facebook itu. Oke, baik. Nah, itu kegiatan itu berlangsung berapa lama itu Mbak kemarin? Sekitar 1 bulanan. 1 bulanan. Nah, hasil kegiatan seperti apa yang didapatkan
waktu kemarin itu waktu pengabdian? Hasilnya mungkin lebih enak jika diceritakan dari awal. Oke, Ya. siap. Kita simak ceritanya Mas Renaldi. Jadi kita itu mengambil sampah limbah anorganik dari Karang Taruna di sana. Kebetulan memang di mereka Karang Taruna itu memang sudah menyediakan sudah setiap minggunya mengolah limbah anorganik. Jadi sampah-sampah itu begitu luar biasanya dipilah yang plastik yang mana, yang organik yang mana. Sehingga kita tim kami mendapatkan ide, oh di sini sudah terdapat banyak korek plastik bekas, korek gas bekas dan gelas plastik. Jadi dari situlah kita olah yang gelas plastiknya menjadi tas etnik, sedangkan yang koreknya menjadi miniatur Mini Cooper itu. Nah, untuk dari internal kita sendiri, ketika PKM itu kan ada luaran-luarannya. Kita juga menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal dan juga buku. Jurnalnya berjudul pengolahan sampah gelas plastik menjadi tas etnik di Desa Bamban Asrikaton. Sedangkan untuk bukunya sendiri pengolahan limbah anorganik, pelatihan pengolahan daur ulang pelatihan pengolahan limbah anorganik menjadi miniatur Mini Cooper dan tas etnik di Desa Bamban Asrikaton. Gitu. Berarti ini yang menjadi sasaran selain kalau Mini Cooper ini berarti kan untuk itu ya, apa tuh namanya, warga-warga yang masih muda-muda kan di Karang Taruna kan? Betul. Kalau untuk tas etnik ini? Tas etniknya lebih banyak yang menyukai ibu-ibu. Oh. Betul, ibu-ibu dan anggota Karang Taruna yang cewek-cewek. Bagus. Ini nanti itu distribusinya gimana Mas? Kalau sudah apa itu namanya dibuat kayak gini, terus bagaimana mereka mendistribusikan? Nah, kami juga menyediakan marketplace di Facebook, sehingga ibu-ibu Karang Taruna baik yang cewek ataupun yang mas-mas Karang Taruna juga bisa menjual karyanya di marketplace tersebut. Oh, bagus. Nah, setelah mengikuti kegiatan PKM kemarin ini ya Mas ya, potensi apa sih yang dihasilkan yang Mas ketahui di daerah Bamban kemarin itu? Alhamdulillahnya kita melihat setelah kita melakukan pelatihan itu dari 1 bulan itu, pengurangan sampah di Desa Bamban Asrikaton sudah cukup banyak dikurangi. Didaur ulang, dijadikan tas etnik, dijadikan miniatur Mini Cooper. Kemudian kita memang berharap dari setiap karya yang kita implementasikan ke mereka, kita ajarkan, itu ada penambahan ide dari mereka, penambahan inovasi. Dan seperti harapan kita, bahkan melebihi, contohnya produk miniatur Mini Cooper kemarin, itu memang ada sedikit modifikasi dari anggota Karang Taruna. Sehingga jadi lebih bagus, jadi lebih estetik, nilai estetiknya dapat, dan otomatis menambah harga jualnya. Oh, berarti ini seperti Mini Cooper yang ada di depan kita ini, berarti kan ada nanti kalau dijual lagi displaynya lebih bagus lagi ya? Lebih bagus lagi, betul. Nah, sekarang kita penasaran juga ya, untuk dosen pendamping PKM ini. Nah, Bu Fitri, gimana Bu Fitri ya, itu sebagai dosen pendamping PKM dalam proses pengerjaan PKM ini? Ya, terima kasih Mbak Dian. Terkait dengan pendampingan, ya mulai dari awal ya, seperti tadi kalau pelaksanaannya berarti sejarahnya seperti itu, untuk pendampingannya pun sama. Jadi ketika di awal itu pengusulan proposal itu ternyata teman-teman ini sebetulnya berbeda jurusan, kemudian beda angkatan juga. Jadi ini dari timnya sebetulnya kan ada 5. Ternyata dari 5 ini semuanya tidak ada yang satu kelas seperti itu. Jadi benar-benar solid gitu ya ketika pelaksanaannya. Kemudian dari sisi bidang keilmuannya otomatis mereka mengambil dari masing-masing sudutnya seperti itu. Kemudian dari permasalahan sendiri yang diangkat, jadi ketika datang ke saya, ada salah satu mahasiswa yang mengatakan, Bu, ini ada permasalahan seperti ini di Desa Bamban. Kemudian
dari sana ternyata ada dari program studi yang lain memiliki kreativitas seperti itu, yang ini bisa menjadi sebuah solusi seperti itu. Jadi otomatis dari yang satu membawa masalah, ibaratnya seperti itu ya. Satu membawa masalah, yang satu memberikan solusinya, dan akhirnya dari sana terjadi sebuah diskusi gimana kalau ini dijadikan sebuah proposal seperti itu, dan alhamdulillah sampai lolos di tahap pendanaan. Alhamdulillah. Berarti kan ini ya Bu ya, ada suka dan dukanya. Coba Ya. Bu ceritain apa suka dan dukanya selama proses pengerjaan ini, selama mendampingi teman-teman ini kan, karena beda jurusan kan, berbeda jurusan dan juga pasti berbeda Karakteristik, karakteristik juga. Nah itu gimana Bu suka dukanya? Sejauh ini alhamdulillah dari awal mulai proses penyusunan, mendapatkan ide, mendapatkan solusinya, kemudian penyusunan proposal sampai dengan pelaksanaan dari PKM sendiri selesai, sejauh ini sukanya lebih banyak seperti itu ya. Jadi di mana dengan adanya yang berbagai macam karakteristik seperti tadi yang disampaikan sama Mbak Dian seperti itu. Nah, ini dia saling mengisi. Jadi misalkan yang satu memiliki pendapat terkait dengan tasnya, kemudian yang satu memiliki keahlian terkait dengan motornya. Jadi di sana saling mengkombinasi seperti itu. Kemudian dari sisi yang tadi sudah disampaikan sama Renaldi terkait dengan penyusunan artikel, itu pun juga sama. Jadi ketika pelatihan yang terkait dengan tas sudah selesai, gimana kalau ini langsung kita artikelkan. Jadi nanti bisa kita jadi buat menjadi beberapa, tidak hanya jadi satu artikel kegiatan seperti itu. Akhirnya dari pembuatan recycle bibir gelas plastik menjadi tas, akhirnya mereka jadikan sebuah artikel dan alhamdulillah sudah terbit dalam jurnal seperti itu. Setelah itu sesuai dengan luarannya, teman-teman harus membuat buku pedoman mitra. Nah, di mana ketika saya mengarahkan pun ya lumayan mudah gitu ya, enggak yang harus seperti ini, harus memberikan contoh dari awal sampai akhir, itu tidak seperti itu. Tapi mereka sudah dengan sendirinya, oh berarti bab 1 harus mengarah seperti ini, sampai dengan di bagian akhir yaitu adalah proses pembuatannya tas dan Mini Coopernya sendiri. Dan ternyata dari mereka sendiri, dari tim ini sendiri, mereka tidak ingin berhenti sampai pembuatan saja, Mbak Dian. Oh, Mereka apa lagi? Jadi dari tahap ini mereka, Bu, bisa enggak ini kita terbitkan? Jadi mereka yang lebih tertantang seperti itu. Akhirnya kita terbitkan melalui penerbit Insight Media seperti itu. Kemudian dari situ pun mereka tidak berhenti lagi. Ada lagi. Semangatnya tinggi Bu ya mereka Ya, ini. alhamdulillah timnya mereka semangatnya tinggi. Jadi dari situ udah, Bu, gimana kalau setelah bukunya terbit kita HKI-kan? Akhirnya alhamdulillah luaran yang harusnya buku pedoman mitra di tim mereka bisa sampai dengan penerbitan dan HKI. Dan di situ peran saya hanya sebatas mendampingi dan memfasilitasi saja, menjadi seorang fasilitator saja seperti itu. Kalau dukanya nih Bu, karena suka dan duka itu kan beriringan ya teman-teman ya. Kalau dukanya apa nih Bu? Ya, dukanya kalau misalkan setiap tahun itu kan ada perbedaan ya, perbedaan aturan dari PKM itu sendiri. Jadi ada perbedaan tagihan juga. Jadi kalau di 2023 ini mereka harus membuat satu akun media sosial yang wajib setiap bulannya itu nanti membuat semacam Kayak video kegiatan ya, gitu? video kegiatan yang mereka laksanakan, bisa video, bisa reel, bisa dari foto-foto yang dijadikan satu seperti itu. Nah, disitulah mungkin dukanya, mereka harus bisa memanage bagaimana antara konten ini harus bisa publish, kemudian kegiatan yang lain ini juga bisa berjalan sesuai dengan timeline yang ada. Berarti harus bisa membagi waktu ya Bu ya mereka betul. ini. Jadi di situ mungkin kemarin yang sedikit akhirnya harus plotting seperti itu. Jadi ini harus pembagiannya, jadi tugasnya ini, kemudian Renaldi tugasnya bagian yang materi apa seperti itu.
Wah, baik sekali. Terima kasih ceritanya Bu Fitria. Nanti habis ini saya mau tanya lagi nih. Nah, selanjutnya kok tadi dari dosen pendampingnya ya suka dan dukanya. Sekarang saya pengen tahu dari teman-teman mahasiswa ini suka dan dukanya mengikuti kegiatan PKM ini apa kemarin PKM PM ya, pengabdian itu seperti apa? Di tim kami ini saya sendiri ya merasakan sukanya itu mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman apa, Mbak? Kita bisa terjun ke lapangan melatih itu Karang Taruna untuk membuat tas teknik ini dan miniatur super motorcycle dari limbah anorganik. eh itu sukanya. Iya, Dukanya? dukanya membuat itu Bu, laporan-laporan itu yang banyak. Sama masih tugas-tugas kuliah yang banyak Iya. juga ya. Oke, baik. Oh, ini apa tuh namanya? Sukanya tadi kan menambah kita soft skill juga ya Iya. dalam kita berkomunikasi. Ada lagi nggak hal baik apa yang didapatkan gitu loh, soft skill apa yang akhirnya aku ternyata dalam PKM PM ini akhirnya aku bisa ini, akhirnya saya bisa itu apa? Kalau dari Mbaknya? Kalau dari saya sih menambah itu Bu, tanggung jawabnya jadi lebih meningkat. Lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Kemudian saya kan juga gak percaya diri ya. Iya. Tapi dengan mengikuti PKM ini sekarang udah alhamdulillah jadi lebih percaya diri. Berarti itu kadang itu kita itu harus dipaksa ya, karena Iya, dipaksa terpaksa oleh keadaan. keadaan akhirnya bisa. Nah, itu sedikit curcol. Selanjutnya terima kasih Mbak. Selanjutnya Iya. kalau dari Mas Re. Gimana Mas Re? Suka dan dukanya Mas Re? Kebetulan saya kan dulunya tidak bisa editing. Ya. Ini sukanya. Setelah mengikuti PKM ini ada luaran harus membuat video yang dipublish di Instagram. Saya akhirnya terpaksa belajar editing. Karena kan sebenarnya editing itu memerlukan waktu yang lama, ribet dan sebagainya. Ya. Nah, akhirnya saya memaksakan diri, yaitu sehingga bisa mendapat ilmu editing. Nah, Ya. dukanya itu ketika kita membuat akun di Instagram, ada masalah ketika kita mau mempromosikan videonya, Ya. itu seringkali Instagram itu error. Dan itu terjadi hampir mepet waktu deadline. Nah, itu bagaimana kita gerak cepat, yang urusan lain kita kesampingkan dulu, kita fokus di akun media sosial ini. Alhamdulillahnya tinggal kurang beberapa jam baru bisa. Begitu. Dari deadline itu tadi. Betul. Biasanya soalnya kan ketika kita mengupload di waktu-waktu yang mepet itu kan biasanya error-error yang terjadi Betul. kan. Nah, itu. Oke, baik. Nah, teman-teman, untuk keberlanjutan yang dilaksanakan oleh mitra ini apa keberlanjutannya? Yang pertama, para mitra ini bisa membuka peluang usaha. Yang tas etnik mungkin yang jago mengajarkan kepada yang lain, membuka pengajaran pelatihan tas etnik kembali. Untuk yang cowok-cowok yang kerajinan miniatur Mini Cooper, mereka bisa, saya pribadi yang mengarahkan mereka untuk membuka marketplace. Caranya kita produknya agar bisa terjual bagaimana, dari promosi sampai barang itu dipaketkan dan terjual. Begitu. Baik. Nah, sedikit ya, karena saya tertarik ini sama tasnya, soalnya bagus. Ini tasnya ini dari tali apa Mbak? Kalau boleh itu saya tahu. Sama apa tuh yang seperti mutiara-mutiara ini? Talinya itu dari tali kur. Oh, tali kur. Iya. Lalu Lalu mutiaranya itu mutiara belah itu Bu. mutiara? Mutiara belah. Mutiara belah. Iya. Oh, bagus. Ini samping-sampingnya ini juga. Iya, Iya, itu tali kur juga. tali kur juga. Nah, kalau untuk Mini Coopernya itu Mas Renaldi itu dari apa itu, Mas? Mini Coopernya ini Boleh ditunjukkan? ini dari korek, Bu. Korek api yang jres itu. Iya, korek api yang sudah habis isi gasnya. Ya. Nah, tapi tidak semuanya dari korek. Misalkan bannya ini ada yang dari pipa.
Baik, baik. Jadi ketika kita masih ada bahan korek untuk meminimalisirkan bahan tersebut, kita gunakan pipa. Pipa kan sudah terbentuk bulat. Iya. Kita gergaji, lalu untuk bahannya sendiri itu lapisan luar bahannya kita beri spons hati. Spons. Iya. Dan untuk keseluruhannya selain itu adalah bahan korek. Untuk mencari bahan korek itu kan pasti agak susah, itu gimana itu, Mas? Nah, kita juga memiliki mitra, kita cari mitra berupa pengepul. Baik. Pengepul nanti kita beli dari situ. Jadi kita juga mensejahterakan mereka. Begitu. Oke, karena kan untuk yang kita ketahui dari ini ya Mas, ya, apa itu namanya? Korek itu kan sudah agak langkah kan, sudah nggak begitu hits Betul. lagi gitu loh. Jadi agak susah untuk mencarinya. Betul, maka dari itu agar korek ini tidak terus menumpuk, apalagi kandungan plastik di korek itu banyak, jadi kita manfaatkan untuk kerajinan. Wah, good. Bagus sekali. Itu membantu lingkungan kita ya, agar bersih dari sampah. Nah, di sini kembali lagi sama Bu Fitri ya. Bu Fitri ya, coba Bu Fitri, kalau boleh tahu nih, tips and trick dalam pengerjaan PKM ini sehingga lolos pendanaan tuh seperti apa, Bu? Mulai dari bikin proposal gitu sampai lolos sampai ini, tips and triknya itu apa, Bu? Ya, kalau ditanya tip and trick ya alhamdulillah ya tim kita lolos seperti itu ya. Iya. Di mana di dalam penilaiannya itu sendiri di PKM itu kan terdiri dari 2 tahap ya, tahap 1 dan tahap kedua. Di mana yang tahap 1 adalah administrasi. Berarti jelas terkait dengan tipsnya kita sesuaikan dengan pedoman yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi bisa jadi dari tahun yang sebelumnya dengan tahun pengajuan program seperti itu ada perbedaan, maka kita menyesuaikan sesuai dengan panduan yang terbaru. Jadi dari sisi tata tulisnya, kemudian dari bagian-bagiannya harus seperti apa, kemudian dari rancangan anggaran belanjanya seperti apa. Nah, itu kita harus sesuai dengan pedomannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan terkait dengan konten. Jadi tahap terkait dengan isi dari proposalnya sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalkan seperti teman-teman ini tadi, mereka memiliki permasalahan di lapangan seperti itu, kemudian mendapatkan suatu solusi. Jadi andaikan ini solusinya sebatas hanya meminimalkan sampah saja, jadi ibaratnya dipilah kemudian dijual seperti itu kan, itu sudah menjadi solusi. Jadi untuk mengurangi sampah yang ada di desa tersebut. Tetapi karena ini sebuah kompetisi, jadi di dalam solusi ini harus memuat suatu kreativitas atau mungkin inovasi yang sudah ada seperti itu. Namanya juga program kreativitas mahasiswa. Jadi kreativitas itu yang diutamakan. Mahasiswa dituntut untuk kreatif dan bisa berinovasi. Seperti itu. Terima kasih Bu Fit. Kalau dari teman-teman nih, closing statement apa yang diberikan untuk teman-teman mahasiswa lainnya agar bisa ikut program PKM? Nah, Baik, untuk mahasiswa lainnya, untuk teman-teman kita semua yang sekarang statusnya sebagai mahasiswa, kita kan sekarang masalah utamanya adalah sampah. Masalah global yang utama adalah sampah. Jadi dari saya sendiri, dari saya pribadi dan seluruh tim PKM, mari kita organisasikan bagaimana caranya sampah ini bisa dikurangi dan bukan menjadi masalah global lagi. Itu saja. kalau dari Mbaknya, closing statement apa? Kalau dari saya untuk mahasiswa lainnya, tetap berkarya, ikutilah PKM ini karena banyak sekali manfaatnya. Ada lagi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Bu Fitria, Mas Renaldi dan Mbak Lina. Nah, ternyata sangat menarik ya teman-teman, perbincangan kita kali ini. Itu semoga bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa di sini untuk mengikuti program PKM dan juga program-program lainnya untuk meningkatkan
value kita untuk bisa mengembangkan diri kita, karena kalau tidak dicoba itu kapan lagi ya. Dan di sini itu adalah semangat adalah modal utama untuk kita itu bisa berprestasi, karena dengan semangat motivasi untuk bergerak itu akan muncul. Semoga langkah kita selalu dimudahkan dan direstui Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sahabat Unida Kampus. Baik, saya akhiri bincang-bincang santai kali ini. Sampai bertemu di acara bincang santai berikutnya dengan topik-topik dan isu-isu yang menarik lainnya. Saya ingatkan kembali teman-teman untuk like, share, comment, and subscribe di channel YouTube Unida Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.